Ya. Ini yang menarik adalah respon dari pemerintah saat ini, Pak, dengan tekanan yang cukup berat yang dihadapi oleh industri begitu ya. Artinya kan pasti asosiasi akan berdialog dengan pemerintah pusat untuk meminta bantuan atau meminta dukungan gitu. Nah, respon dari pemerintah ini seperti apa, Pak? Ya kalau Cepat ya, Pak ya? dalam kasus kami kemarin audiensi dengan Kementerian Keuangan Pak Iya, Purbaya itu kurang dari 2 minggu beliau langsung merespon cepat. oke. Ya, Mhm, beliau memberikan dukungan 2 triliun itu untuk kami berarti kan cukup satset itu artinya ya. mhm. Walaupun juga yang kita minta kepada kementerian terkait itu bukan hanya akses kepada modal murah Mhm, ya atau pembiayaan murah, tapi itu udah satu hal yang menurut saya merupakan respon yang sangat positif, mhm, mhm. ya sangat baik. Oke, Pak Sobur, selain tadi bantuan kredit 2 triliun, kemudian juga kalau kepastian regulasi seperti apa? Atau mungkin kita, Pak, mungkin bisa dijelaskan atau di-spill dikit, Pak, terhadap kami? Kita itu bagian yang sangat penting dan berada di dalam ranah Kementerian Keuangan juga Oke. di bea cukai ya sebetulnya. Kemudahan impor untuk tujuan ekspor itu sangat penting sekali. Karena apa? Kita tidak 100% mandiri Oke. untuk memproduksi satu barang di mana barang yang kita bikin atas dasar pesanan itu boleh jadi beberapa komponen atau raw material harus ada yang diimpor. Mhm. Nah, ketika kita mengusulkan impor barang tadi harus dipermudah. Iya. Karena jelas tujuannya devisa, Iya. ya. Jadi bukan hanya lapangan kerja, devisa ini. Nah, itu yang disebut KITE. Jadi pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan mungkin perlu melakukan sosialisasi yang lebih kencang kepada member kami. Bahkan kepada member-member yang orientasinya ekspor termasuk industri di luar kami. Supaya apa? Para pelaku eksportir bisa memanfaatkan fasilitas itu. Oke. Ya, sekarang masih sangat kecil itu. Ya, artinya perlu ada satu upaya itu digelontorkan besar-besaran. Jadi bahasa kami itu kalau memang mau membantu, bantulah sepenuhnya, jangan Yang ditahan-tahan. setengah-setengah Karena ya, Pak apa? ya? Mereka memang di dalam regulasi kita itu kita tidak dikenakan pajak Oke. barang masuk itu, ya bisa nol itu. Karena kita yakin bahwa itu devisa masuknya nanti, Mhm. ya. Berarti kan loss. Iya. Pemerintah nggak dapat pajak, Mhm. tapi pemerintah dapat negara dapat devisa dong, gitu Iya. ya, sebagai imbal baliknya. Di negara lain juga begitu, semua dipermudah, bahkan ada insentif di negara lain. Mungkin nanti juga kita bicara insentif yang kita usulkan. Baik, nah soal insentif ini memang pertanyaan saya selanjutnya, Pak. Kalau yang tadi Anda katakan bahwa respon pemerintah saat ini sangat cepat dan sangat responsif begitu ya. Saat ini kan pengusaha juga mengusulkan insentif ekspor, termasuk insentif 1%, betul Pak Subur ya? Ya, Nah betul. ini seberapa efektif skema ini dan seperti apa jawaban dari pemerintah, Pak? Apakah juga cukup responsif terhadap insentif ini atau seperti apa? Ya, waktu kemarin kami audiensi dengan Pak Purbaya bersama jajarannya, memang belum ada jawaban yang sangat signifikan dalam Oke. pengertian memuaskan kami. Tetapi saya punya keyakinan, kami punya keyakinan bahwa pemerintah akan menjawab, Oke. ya. Sebab ranah insentif ini kemungkinan besar tidak di pemerintah, dalam hal ini bukan fiskal. Boleh jadi betul-betul itu adalah devisa, Oke. di mana BI terlibat. Karena uang yang kami dapat dari ekspor kan itu ditampung semuanya di BI, ya kan? Nah, BI yang punya kuasa, BI yang punya aturan di situ. Nah, dari apa yang didapat oleh kami ekspor, katakanlah sekarang misalnya 3,5 miliar dolar ya, dari tahun ke tahun kita bisa melihat ya. Itu kan 1%-nya bisa dialokasikan untuk mendukung industri kami, ya. Berbeda dengan dukungan dari dana pemerintah atau APBN. Jelas itu fiskal ya. Itu kan kita juga tidak tahu berapa akan mendukung industri padat karya. Sekarang mungkin di dunia industri padat karya ada cukup modal. Iya. Karena pemerintah juga mendukung konvensional untuk yang padat karya ini. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa Pak Purbaya kemungkinan bisa memberikan insentif itu. Dan ketika diberikan kepada kami itu jurisprudensi yang baik. Karena semua eksportir ya akan melihat itu sinyal positif. Oke. Cina melakukan itu sudah lama sekali, ya, dengan teknik penukaran dolar misalnya pada renminbi. Kita dapatkan
program khusus aja dari pemerintah, insentif 1% untuk kepentingan misalnya apa, pengembangan pemasaran, Iya. riset dan development produk, katakanlah pengembangan sumber daya manusia, teknologi material, termasuk terminal bahan baku dan lain-lain yang kira-kira semuanya bisa mendukung perbaikan daya saing. Itu sangat signifikan menurut saya. Pak, tapi dengan adanya insentif 1% ini, jika memang nanti ini sama Pak Purbaya, oke kita berikan insentif 1% gitu ya kepada industri. Sebetulnya skema ini seberapa efektif sih Pak, dan dampaknya seberapa besar terhadap keberlangsungan industri dan juga terhadap mendorong ekspor begitu? Sangat. Kalau tadi bunga murah ini kan baru menjawab satu hal. Iya. Aspek pembiayaan yang biasanya kami dapat kredit komersial sampai 14%, kita jadi 6%, kan tertolong tuh. Iya. Ini kan insentif diberikan. Oke. Artinya apa? Kita bisa belanja teknologi produksi. Oke. Silakan kementerian terkait kan yang mengeluarkan, kami tidak perlu menerima uangnya. Ya, ada mekanisme yang diberikan kepada kementerian terkait. Perdagangan kita bisa buka gerai-gerai yang menjadi target market misalnya di Amerika, di berbagai negara bagian Amerika yang potensi pasarnya paling besar, kita bisa bikin gerai. Iya. Ya. Kemudian apa? Teknologi produksi kita perbaiki, pengembangan desain kita perbaiki, ya, SDM kita perbaiki, sehingga apa? Secara keseluruhan biaya insentif itu bisa memperbaiki struktur industrinya menjadi lebih ramping, lebih kuat, lebih punya daya tahan ketika kita berhadapan dengan negara-negara tetangga yang sudah jauh lebih efisien dan lebih baik, seperti Vietnam yang sudah mau mencapai angka 20 miliar dolar. Ya. Kemudian Malaysia yang sudah mencapai angka 3,5 miliar dolar. Kita kan masih baru 2,3 miliar. 2,5 miliar itu kan masih gabungan antara mebel dan kerajinan. Ini kita harus kejar ketertinggalan ini. Kalau dibiarkan nggak mungkin terkejar. Jangan sampai kalah sama negara tetangga ya Pak? Ya, karena di sini kan punya ekosistem besar. Iya. Kita punya bahan baku, punya dan tadi ekosistem kita 2,1 juta, itu lapangan kerja yang sangat besar. Ini yang harus dilihat oleh pemerintah. Artinya SDM kita pun bisa diserap ya Pak ya? Bisa. Dan signifikan kalau sekarang dengan angka katakanlah 2,5 miliar dolar plus 700 juta. Katakanlah 3,5 miliar dolar. Itu bisa nambung 2,1. Kalau 6 miliar kan bisa kali 2. Itu lapangan kerja yang sangat besar. Ya. Industri itu punya dampak signifikan terhadap serapan tenaga kerja.